Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan bahas Bitcoin dari segi price action. Karena Uang Receh sendiri tahu dalam beberapa hari ini, 3 hari kurang lebih, Bitcoin sideways aja teman-teman. Mungkin ini adalah skenario di mana Bitcoin dipaksa untuk menentukan arah mau ke atas atau breakdown ke bawah teman-teman. Nah, ditambah lagi Uang Receh juga punya berita dari Eropa ini sebenarnya, yaitu Credit Suisse teman-teman. Tentunya kalian sudah sedikit paham tentang apa yang terjadi di Credit Suisse. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah, kita ke berita Credit Suisse terlebih dahulu teman-teman. Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu Silicon Valley Bank atau SVB sama Signature Bank belakangan ini dikabarkan bankrupt teman-teman. Tapi diselamatkan oleh The Fed, diselamatkan oleh Department of Treasury, dan satu lagi FDIC. Yang mereka tiga departemen ini berkomitmen untuk menyelamatkan Signature Bank Silicon Valley dengan cara mengganti semua deposit dari depositornya teman-teman. Nah, hal tersebut tentunya memancing bank-bank lain mungkin yang sedang kekurangan likuiditas atau kepercayaan masyarakat terhadap segi perbankan itu menurun. Nah, akhirnya hal ini merambat sampai ke Eropa teman-teman. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa Swiss adalah negara yang terkenal karena perbankannya, karena sistem perbankannya. Dan Credit Suisse adalah salah satu perbankan kalau yang menurut Uang Receh sangat besar di negara Swiss teman-teman. Jika ini sampai kolaps, artinya akan banyak efek domino terjadi di sana. Nah, ini adalah sentimen negatif teman-teman. Tapi Uang Receh dapat berita lagi 6 jam yang lalu kurang lebih, sekitaran pukul 4 sore tadi tanggal 16 Maret. Saham Eropa dibuka menguat setelah Credit Suisse diselamatkan oleh SNB teman-teman. Nah, lagi-lagi di saat ada sentimen negatif itu mengincar perbankan, mau tidak mau akan ada departemen dari pemerintah yang berusaha untuk menyelamatkan perbankan teman-teman. Karena di sini kita sama-sama tahu jika sebuah bank itu kolaps dan tidak ada departemen atau tidak ada pihak dari pemerintah yang ikut campur untuk menyelamatkannya, akan terjadi yang namanya efek domino yang begitu besar. Bisa saja ke housing atau bisa saja ke meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap instrumen-instrumen investasi konvensional teman-teman. Nah, di sisi lain sebenarnya ini adalah hal yang cukup membuat cryptocurrency bisa berkembang. Karena apa? Di sini Uang Receh sempat berpikiran jika bank konvensional semakin banyak yang bangkrut, artinya kepercayaan trust masyarakat ke sisi perbankan terutama bank-bank konvensional akan sedikit melemah. Nah, justru disitulah Bitcoin hadir memberikan solusi teman-teman dengan sistem peer-to-peer, dengan sistem yang tidak ada pihak ketiga. Jadi transaksi bisa dilakukan antar customer atau antar nasabah teman-teman. Jadi nggak perlu bantuan yang namanya pihak ketiga. Tapi mungkin untuk jalan kita menuju ke arah sana itu masih sangat terjal atau mungkin masih sangat jauh. Artinya sampai saat ini mau tidak mau dengan adanya dampak seperti ini, harga Bitcoin pun akan cukup terkoreksi jika ada kebangkrutan dari sisi perbankan. Nah, kita lanjut bahas ke price action Bitcoin teman-teman. Nah, teman-teman di sini Uang Receh pakai time frame 4 hourly. Kita sama-sama tahu untuk di time frame 4 jam ini Bitcoin sekitaran tanggal 14 Maret kemarin sempat menyentuh peaknya di angka 26.300, dan after itu terjadi Bitcoin langsung kena selling pressure yang cukup masif teman-teman, sehingga posisinya bisa saja balik ke kisaran harga 24.000 atau under dari 25.000. Sedangkan garis yang putih-putih ini kita sama-sama tahu bahwa di garis ini terdapat yang namanya resisten di kisaran 25.200. Nah,
kita lihat dari price action yang di time frame 4 jam, di sini uang receh mencium bahwa Bitcoin bisa saja terkoreksi dalam jangka yang lebih pendek, teman-teman. Karena apa? Kita sama-sama melihat, uang receh juga di sini melihat bahwa Bitcoin sekarang itu memasuki masa sideways-nya. Dan biasanya kalau sideways seperti ini, dengan range yang semakin lama semakin menyempit, Bitcoin akan dipaksa untuk menentukan arah, mau breakout ke atas ataukah breakout ke bawah, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini harapan kita atau potensiali kita sebagai seorang trader. Sebenarnya ini adalah sebuah momentum di mana kita bisa membaca pergerakan market dari yang semula itu sideways. Kita bisa menentukan akankah dia itu break ke atas ataukah Bitcoin itu break ke bawah, teman-teman. Nah, sebelum uang receh lanjut ke sana, analisis dari uang receh, disclaimer on dulu. Uang receh bukan pakar atau uang receh bukan financial advisor, yang tentunya dari situ kita sama-sama tahu bahwa setiap analisis pasti ada kekurangan, akan ada kesalahan di sana. Nah, saran dari uang receh tetap dior terlebih dahulu. Just ini insight dari uang receh, teman-teman. Nah, melihat pergerakan harga Bitcoin seperti ini, uang receh berpendapat bahwa untuk sementara Bitcoin akan dipaksa breakdown ke bawah, teman-teman. Karena kalau kita lihat sejak sekitaran tanggal 10 Maret itu secara RSI, teman-teman, itu harusnya udah peak ya, teman-teman. Kita udah berada di puncak dari RSI atau oversold. Dan sekarang mau tidak mau kita akan dipaksa turun terlebih dahulu dari puncak yang RSI-nya. Nah, kita lihat pergerakan dari time frame 4 jam apa yang bisa mempertahankan harga Bitcoin. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan, teman-teman, di sini adalah si moving average 21. Nah, kita sama-sama melihat sejak Bitcoin turun di sekitaran tanggal 15 sampai tanggal 16, ini adalah kasus dari Credit Suisse yang ada ancaman bankrupt, teman-teman. Tapi sejak candle hijau ini di sekitaran tanggal 16 juga, di jam 11, terus ada jam 15 dan sore tadi sekitar jam 16 itu ada potensi bahwa Credit Suisse diselamatkan oleh SNB. Itu sedikit memberikan impact ke market untuk dia sedikit pullback, teman-teman. Nah, yang perlu kita pantau dalam time frame 4 jam atau time frame hourly adalah si moving average 21. Jika ini tembus, teman-teman, titik-titik yang perlu kita perhatikan untuk mampu mempertahankan harga Bitcoin itu adalah di support sekitaran 22.000, teman-teman. Nah, di sekitaran harga ini ya. Pertama, jika di sekitaran 24.100 sampai 23.800. Nah, itu perlu kalian pantau. Jika masih breakdown dari sana, ada potensial Bitcoin akan menyentuh di level 22.800-an. Kenapa di level segitu? Karena kita sama-sama tahu level ini menjadi resisten di pergerakan Bitcoin sebelumnya, dan potensial di sekarang dia mampu menjadi support yang cukup oke, teman-teman. Nah, level paling bawah sekitaran 21.500 tetap masih menjadi tumpuan yang cukup kuat untuk Bitcoin. Nah, level-level itulah yang perlu kalian perhatikan, teman-teman. Kurang lebih ada 3 level. Pertama, kalian amati si moving average dulu. Jika lolos bisa ke level 24.100 sampai 23.300. Jika masih breakdown ke bawah, perhatikan level 22.800 dan 21.500. Nah, kita cek ke time frame yang 1 jam. 1 hari. Nah, untuk di time frame 1 hari di sini harusnya lebih clear, teman-teman. Kita sama-sama tahu Bitcoin membentuk doji yang cukup panjang ke atas. Nah, ini mengindikasikan tekanan seller di sekitaran level 25.000 sampai 26.000 itu masih sangat-sangat kuat sekali dan perlu kita antisipasi, teman-teman. Nah, dengan candle yang 1 hari di sini titik support mana aja yang akan menjadi atau bisa menjaga pergerakan Bitcoin juga akan lebih clear, teman-teman. Di mana titik support 22.800 dan 21.500 menjadi tumpuan yang kalau menurut uang receh sendiri secara harian masih cukup kuat untuk mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin dalam waktu singkat. Nah, beberapa time frame itulah yang perlu kalian waspadai, teman-teman, untuk pergerakannya. Memang secara general dalam 4 jam atau satu hari atau mungkin 1 minggu ke depan kita masih potensiali uang receh masih melihat kita masih bisa sideways terlebih dahulu. Karena apa? Ada beberapa data penting mungkin di FOMC
yang seharusnya memang kita sudah sama-sama tahu. Mungkin untuk peningkatan suku bunga yang akan diambil oleh The Fed adalah di sekitaran 0,25% atau 25 basis point. Tapi sama-sama kita nggak tahu isi otaknya Jerome Powell itu seperti apa. Bisa saja dengan inflasi yang menurut uang receh itu sudah baik-baik saja, tapi dia mengambil keputusan yang di luar dari itu semua, teman-teman. Nah, kita tetap pantau FOMC akan seperti apa, dan tentunya kita pantau di candle hariannya maupun forwardly, teman-teman. Potensi apa yang bisa kita manfaatkan? Akankah kita bisa trade di posisi long ataupun short? Sekali lagi, ini bukan ajakan atau bukan saran investasi, teman-teman. Silahkan lakukan Dior terlebih dahulu menurut kalian. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu like, bisa dibantu share, dan informasikan bahwa uang receh punya insight yang mungkin berbeda dari analisis-analisis yang lain. Nah, see you on the next video.